Target wisata, otoritas sebut titik nol Nusantara akan jadi Monasnya IKN. Membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan titik nol berpotensi menjadi Monasnya IKN. Menurutnya, titik nol Nusantara memiliki nilai sejarah tersendiri untuk IKN. Sehingga, ada kemungkinan besar menjadi lokasi yang akan sering dikunjungi saat wisatawan pergi ke IKN. Titik nol Nusantara itu memiliki nilai sejarah, bagaimana 34 gubernur menyatukan air Nusantara kemudian masing-masing gubernur menyatukan tanahnya menjadi tanah Nusantara dan membawa pohon-pohon asli dari daerah masing-masing, kata Alimuddin di The Weekly Brief Sandi Uno, Senin, 31 Juli 2023. Selain titik nol Nusantara, Alimuddin memastikan akan ada banyak monumental yang dibangun dan menjadi ciri khas dari IKN. Salah satunya yang sedang dibangun sekarang ini adalah Istana Kepresidenan. Ia menyebut desain Istana Kepresidenan memiliki desain yang unik dan tentu akan dikenang para wisatawan. Selain itu, ada Sumbu Kebangsaan IKN yang targetnya rampung pada Desember 2023 mendatang. Menurut Alimuddin, masyarakat akan bisa melihat monumental IKN dalam waktu dekat. Telah dikabarkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan melangsungkan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN pada 17 Agustus mendatang. Pada prinsipnya bahwa keunikan IKN itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada, kalau hari ini ditanya monumental apa yang ada tentu belum, imbuhnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga mengatakan ingin berkunjung ke titik nol Nusantara juga. Menurutnya, ini salah satu monumental yang menarik untuk dikunjungi. PUPR gelontorkan Rp110 miliar untuk perbaiki jalan rusak penyangga IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menggelontorkan Rp110,2 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di daerah penyangga Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah Jalan Daerah Akses Wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menuturkan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak tersebut sesuai dengan instruksi Presiden, Inpres, Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kami ingin memastikan bahwa Inpres Jalan Daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo harus mulai Juli 2023 ini. Menurut saya sudah kita mulai semuanya, termasuk pada ruas jalan ini, katanya melalui keterangan resmi, Minggu 30 Juli. Lebih rinci, biaya Rp110,2 miliar itu terdiri dari penanganan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar. Lalu, perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp33,2 miliar. Basuki menargetkan perbaikan jalan ini bisa rampung pada Desember 2023 mendatang. Selanjutnya, ada perbaikan Jalan Riko Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyangga IKN Nusantara. Lebih lanjut, Basuki menyampaikan perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak 25 Juli 2025 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja Sepaku menuju kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran Semoy Sepaku di Desa Wonosari.
Menurut Basuki, jalan tersebut adalah jalan milik Kabupaten Penajam Pasar Utara yang melayani jalur transmigrasi. Karenanya, di daerah tersebut banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN, pungkas Basuki. Jokowi promosi 34.000 halahan di IKN ke pengusaha Cina. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektar lahan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, bagi sektor usaha. Kepada para pengusaha Cina, di Chengdu, Jokowi mengatakan lahan ini khusus dipersiapkan bagi investor IKN. Lahan ini akan didedikasikan khusus bisnis di sektor kesehatan dan pendidikan. Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur, kata Jokowi pada pertemuan dengan pengusaha Cina yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Minggu, 30 Juli 2023. Menurut Jokowi, pengembangan IKN pada tahun ini akan difokuskan kepada sarana kesehatan, pendidikan dan data center. Tahun depan, sesuai rencana, pemerintah akan mulai pindah bertahap ke IKN. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyiapkan skema pemindahan ASN, TNI, Polri pada tahun 2024 ke IKN. Setidaknya ada 16.990 orang yang dipindahkan. Tidak hanya IKN, Jokowi juga berharap investor swasta juga bisa masuk pada proyek prioritas yang tengah didorong pemerintah. Seperti ekosistem kendaraan listrik, hingga energi hijau. Di bidang EBT saya ingin mendorong agar investor dari Cina juga masuk di bidang ini karena potensi di Indonesia untuk EBT ada 434.000 megawatt, katanya. EBT ini mencakup proyek hidropower, matahari, tidal wave, angin, geotermal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur masih sesuai rencana. Progres konstruksi saat ini mencapai 36%. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara tahap 1 masih terjaga sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Beberapa pembangunan bahkan berjalan lebih cepat daripada rencana, seperti Istana Negara, Kantor Presiden, dan penataan Sumbu Kebangsaan. Hal ini disampaikan Basuki saat meninjau progres pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat, 28 Juli 2023, lalu. Di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara. Kami harapkan tempat upacara sudah selesai akhir Desember ini, ungkap Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin, 31 Juli 2023. Sementara itu, untuk Istana Negara dan Kantor Presiden ditargetkan selesai pada Juli 2024. Sehingga Jokowi bisa melakukan upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN. Sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden akan selesai pada Juli 2024. Insya Allah jika Presiden berencana upacara pada 17 Agustus 2024, sudah bisa, imbuhnya.